Udah sono temuin aja. Lu dimarahin juga terima aja. Udah temuin. Mendingan lu dimarahin dah. Daripada lu di PHK gitu kan. Mendingan lu dimarahin dah. Hah? Dianjurkan buat memohon ampunan terus. Iya, di setiap kita waktu sih sebenarnya kita beristighfar sama Allah gitu ya. Karena kan gini ya, kita kan kalau minta ampun tuh ya dari dosa yang kita tahu sama dosa yang kita nggak tahu. Dari dosa yang kita paham sama dosa yang nggak kita paham. Kita belanja ke pasar nih. Kita belanja ke pasar. Masa iya kita nanya-nanya sama tukang dagang ya kan. Bang, modalnya dari mana? Kan nggak bisa kita nanya gitu. Dan nggak bener juga kita nanya begitu. Tapi siapa yang tahu misalkan ternyata tukang dagang itu dia modal dagangnya misalkan dari hasil jual tanah emaknya dan emaknya nggak tahu. Secara energinya tetap jelek. Secara barang, ini barang bukan barang bagus. Secara hakiki Allah tahu ini nggak bagus. Kita nggak bisa juga menganggap gini, ya kan gue mah nggak ngerti tuh tai kucing. Lu ngerti nggak ngerti tai kucing, lu nginjek pasti bau. Iya. Lah, ya seperti itu. Tapi kan ada yang memang kita tahu dan kita tidak tahu memang. Kita minta ampun pada Allah dari yang kita juga nggak sadar, dari yang kita nggak tahu. Nggak bisa pemirsa, kita ngomong gini ya. Kan ada lubang nih di depan. Ada lubang di depan. Atas nama tidak tahu, kita bisa nggak kemudian selamat dari lubang itu? Atas nama tidak tahu, nggak bisa loh. Nggak bisa. Kecuali kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara sunnatullah positioning alamnya, pikiran biasa manusia normal, kita WA-an gitu, terus ada lubang, jatuh. Nggak bisa kita bilang, lah kan gua nggak tahu ada lubang. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus nyari tahu, harus waspada, harus eling kira-kira begitu. Nah, itulah yang kemudian diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, introspeksi, muhasabah, urusan mata tangga gimana pemirsa, sering nyapa apa enggak, belagu apa enggak, sama saudara pemirsa suka ngirimin makanan apa enggak. Periksa gitu, kakak sama adik, adik sama kakak, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Kalian saksiin kan papa sering minta maaf sama kalian kan? Minta maaf kak kalau papa ada salah. Papa yang minta maaf gitu. Kenapa? Ya sama orang tua barangkali curigaan sama anak. Tapi anak emang pinter banget bohongnya. Bisa jadi begitu. Pak wow. Bisa jadi begitu ya kan? Suami minta maaf sama istri. Istri minta maaf sama suami. Lalu siapa yang harus kita lebih minta maafin lagi ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salah. Kita pun bisa memaafkan Allah. Nah kan aneh ya. Aneh loh. Bisa nggak kita maafin Allah? Bisa bos. Yang namanya kita ridho. Kita ikhlas. Kita nih digecek sama Allah. Digecek nih. Lagi enak-enak dagang. Dagangan kita ditubruk sama truk. Lah kita kalau nggak mampu memaafkan Allah. Maksudnya nggak mampu mensucikan Allah. Nggak mampu mengatakan bahwa aku ridho. Itu bisa marah terus sama Allah. Kita bercerai nyalain Allah. Kita nggak kuliah nyalain Allah. Kalau tahu begini mah gue nggak sholat gitu. Nyalain Allah. Kita sakit nyalain Allah. Banyak orang di dunia ini yang nyalain Allah. Lalu kemudian nggak mau lagi beribadah kepada Allah. Banyak. Makanya kan sama Allah juga harus punya kemampuan ridho. Tiap pagi gitu kan. Tiap pagi kita mengucapkan itu kan. Raditu billahi rabba gitu kan. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Masya Allah. Sedangkan yang sepantar aja kalau marah kita repot kok. Kamu sepantar nih hitungannya. Beda kacak tahun. Terus kamu ribut.
Itu udah bikin masalah tuh, udah jadi masalah. Bagaimana yang kemudian jauh. Misalkan kita bermasalah sama preman kampung, repot tuh. Kita masalah sama lurah, waduh KTP kita lama dah. Nah, betul nggak Ji? Terus kita punya masalah nih dengan orang yang ternyata sekarang dia jadi camat. Udah, ente punya urusan apa? Yang perlu tanda tangan dia, gak bakal tanda tanganin tuh. Nah betul, diingat sama dia, peristiwanya apa. Nah, alhamdulillahnya Allah itu Ghafur. Dia seneng gak sama orang yang lempeng terus? Seneng. Tapi hebatnya dia seneng sama orang yang belok asal mau datang gitu. Di situ pemirsa saya nyaman ya, peserta Zoom ya. Ya ada Dwi sama Revi ya. Di situ saya tuh nyaman itu. Sama Allah tuh nyaman. Bukan berarti saya nyaman untuk berbuat dosa, tidak. Tapi saya merasa alhamdulillah lah gitu. Urusan kita bukan sama orang. Ribet sama orang mah bener dah. Ribet. Tapi kalau sama Allah mah ya Allah. Kita ada wudhu diterima, nggak ada wudhu juga diterima. Oke pemirsa, kita baca dulu ayatnya ya. Kak Wirda ikutin ya, Kak Kumi ikutin, dengerin ikutin pemirsa, dengerin ikutin. Insya Allah yang miskin jadi kaya, yang susah jadi senang, yang belum nikah jadi nikah, yang belum punya anak, yang belum punya rumah, ya, yang sakit jadi sehat, yang nggak punya duit jadi banyak duitnya, ya. Pokoknya sabab Quran, begitu Quran dibaca, dengerin. Disuruh ikutin, ikutin. Insya Allah yang belum hamil, amin. Yang belum pergi haji, catatan takdirnya insya Allah dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang berhak atas pergi haji dan umrah insya Allah. Dan apapun hajat dan impian kawan-kawan semua, sabab kita yang ngaji bab Quran ini, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum. وأنستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه وأنستغفروا ربكم. وأنستغفروا ربكم Cakep Kum. ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا وإن تولوا فإني أخاف عليكم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. عذاب يوم كبير. Nah ayat ini juga bercerita kalau kita nggak mau datang sama Allah, ntar keburu diusir. Kayak ilustrasi kontrakan keburu diusir. Repot itu. Kan kita suka dapat juga kan dari teman-teman kan. Udah sono temuin aja. Lu dimarahin juga terima aja. Udah temuin. Mendingan lu dimarahin dah. Daripada lu di PHK gitu kan. Mendingan lu dimarahin dah. Hah? Daripada ntar lu gak boleh lagi tinggal di. Udah sono. Mau kayak apa. Nah, harusnya kita gitu sama Allah. Dan lagian kan senengnya kita sama Allah apa? Allah mah penyayang begitu loh. Gitu. Oke silakan Kak Beda.
peserta Zoom barangkali ada yang mau Oke, nanya. pemirsa waktunya kita menyapa nih pemirsa Zoom. Ada Revi dari Blitar dan Dwi Ismayati dari Bandung. Kita ke Teh Dwi ya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Kak Wirda, Pak Iya. Ustadz. Iya, oke. Boleh langsung disampaikan barangkali ada pertanyaan. Pertanyaan saya cuma pengen tahu tips dari Pak Ustadz waktu kemarin terkena COVID. Sekarang apa aplikasinya untuk menghindari virus COVID itu Pak Ustadz? Iya, salah satu yang kita sesuaikan dengan tema hari ini ya istighfar juga gitu. Ya, pokoknya dapat apa aja, musibah apa aja, bala apa aja istighfar gitu. Dan yang bagus itu kita malah dapat rezeki aja istighfar. Kan kita kalau dapat rezeki cenderung alhamdulillah kan ya. Misalkan begitu gajian, alhamdulillah gitu. Nah, tapi di antara kebaikan juga ketika kita nerima gaji itu istighfar. Kenapa? Harusnya kita nggak pantas nerima gaji. Kok begitu Pak Ustadz? Lah, kapan memuji Allah ketika kerja? Kapan kita sholat benar-benar seperti orang sholat ngadep pada bos yang paling bos di perusahaan? Enggak kan? Paham nggak pemirsa? Paham nggak? Saya detilin nih. Pemirsa kalau dipanggil sama bos paling bos di perusahaan, bagaimana sikapnya? Bagaimana pakaiannya? Bagaimana tutur katanya? Hah? Bagaimana kemudian kelegaan waktunya? Sampai disuruh pergi sama bos baru kita pergi. Cukup ya Pak? Baik, kalau gitu nanti saya akan pertimbangkan. Silakan Pak. Baru kita pergi. Selama kita nggak disuruh pergi, kalau dipanggil sama pimpinan paling pimpinan di kantor kita, itu kita nggak pergi. Tapi kalau sama Allah gimana? Pakaian paling berantakan, mau kena dari warna putih sampai warnanya jingga. 7 tahun nggak dicuci-cuci. Kalau ke kondangan cakep banget. Giliran kita sholat, ya Allah. Itu yang saya bilang. Begitu kita dapat gaji, ya dapat rumah, dapat anak, dapat mantu, dapat cucu, dapat kita usaha. Harusnya kita istighfar aja gitu loh, Mbak Dwi, pemirsa gitu ya. Kenapa? Karena harusnya kita nggak pantas nerima itu. Oke, cukup ya pemirsa. Insya Allah kita akan lanjutkan ya nanti di tayangan yang berikutnya. Quotes of the day. Ampunan itu mendatangkan kenikmatan. Berarti kesebalikannya. Kalau kita nggak diampunin, maka akan dikurangi, bahkan kemudian dicabut kenikmatan itu. Silakan Kak. Oke pemirsa, ya nggak terasa nih kita udah di penghujung acara. Insya Allah kita akan ketemu di episode-episode berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Ustadz Danu di Siraman Kolbu. Ya, saksikan terus juga Nikmati Sedekah. Insya Allah banyak berkah setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sampai 5.30 waktu Indonesia Barat.